Ya. Ya. Sudah? Ya, baik, langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Mentor, Bapak Srianto. Terima kasih Bapak sudah dapat hadir dalam seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Zulaihah. Sebelum Mbak Zulaihah mempresentasikan rancangan aktualisasinya, terlebih dahulu saya perkenalkan untuk penguji dalam seminar kali ini dengan Bapak Agus Raharjo, dan saya sendiri Nines selaku coach atau moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mbak Zulaihah dapat mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silakan Mbak. Oke, izin share screen nggih Bapak Ibu. Bismillah. Dalam rancangan aktualisasi saya berjudul peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan melalui home visit pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Beji, Pandanarum, Banjarnegara. Nama saya Zulaiha Anggreni, mentor saya Srianto, SPD SD, coach saya Ibu Nines Oktaviani Permatasari, SEMSI. Kemudian ini sekilas SD Negeri 1 Beji, berlokasi di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, dan berada di pegunungan dan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan yang sebelah utara. Kemudian selanjutnya identifikasi isu. Nah, isu yang saya temukan yang ada 5 identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya implementasi nilai-nilai keagamaan pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Beji. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam membuat administrasi kelas di SD Negeri 1 Beji. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam membimbing pembiasaan siswa membaca doa sebelum KBM di SD Negeri 1 Beji. Yang keempat, kurangnya keseriusan guru dalam membimbing siswa untuk hafalan doa harian di SD Negeri 1 Beji. Yang kelima, kurangnya peran aktif guru dalam kegiatan KKG atau MGMP. Selanjutnya yaitu analisis isu metode dengan metode APKL. Dari kelima isu tersebut masuk ke dianalisis menggunakan metode APKL, yaitu dari isu yang pertama itu memenuhi syarat, isu yang kedua yang kurang optimalnya guru tidak memenuhi syarat, yang ketiga kurangnya motivasi guru dalam membimbing pembiasaan siswa memenuhi syarat, yang keempat, keseriusan guru dalam membimbing siswa untuk hafalan doa harian memenuhi syarat, kurangnya peran aktif guru dalam KKG itu memenuhi syarat. Kenapa saya memenuhi syarat ini? Selain aktual problematik dan kehalayakan dan kelayakan yang sudah memenuhi syarat, juga yang berhubungan dengan bidang saya, yaitu sebagai guru agama Islam. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode USG. Nah, dari isu yang ketiga yang tadi memenuhi syarat, kemudian dianalisis sesuai dengan urgensi, serius, dan growth, yang mana yang mendapat ranking 1 adalah kurangnya implementasi nilai-nilai keagamaan pada siswa. Ya, kemudian yang motivasi guru dalam membimbing pembiasaan siswa membaca doa itu ranking 2, kurangnya keseriusan guru dalam membimbing siswa untuk hafalan doa harian itu ranking 3. Nah, ini dalam diagram Fishbone itu ada sebabnya. Yang pertama dari orangnya atau people, yaitu kurang optimalnya penugasan siswa untuk kegiatan keagamaan. Siswa tidak dibiasakan untuk mengerjakan kegiatan keagamaan. Kemudian berdasarkan metode, yaitu kurang pemahaman siswa tentang kewajiban kegiatan keagamaan, kurangnya reward yang terlihat atau dirasakan. Kemudian dari milieu atau lingkungan, kurangnya sosialisasi dan kesadaran tentang kewajiban keagamaan di usia dini. Kemudian kurangnya kerjasama antara wali murid dengan guru. Nah, kemudian secara material itu belum tersedianya kartu hafalan yang membuat siswa semangat. Kemudian kegiatan keagamaan yang belum optimal. Nah, kemudian menjadikan jadilah judul dari isu tersebut. Kemudian, nah isunya
isunya yaitu yang sudah diangkat, yaitu kurangnya implementasi nilai-nilai keagamaan pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Beji, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara. Kemudian pemecahan isu yaitu meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan pembiasaan dengan home visit pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Kenapa kelas 4? Karena kelas 4 adalah fase-fase di mana ketika sudah dilakukan adalah sudah masuk untuk kewajiban, yaitu misalnya sholat, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masuk kepada matriks rancangan aktualisasi. Ini saya ambil garis besarnya saja, yaitu kegiatan dan tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatannya yang pertama meminta izin untuk konsultasi dan diskusi tentang pelaksanaan rancangan aktualisasi. Yang kedua tahapannya adalah meminta saran dan masukan mentor. Yang ketiga tahapan kegiatannya yaitu meminta persetujuan mentor. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yang kedua adalah pembiasaan one week one surah, di mana dalam 1 minggu siswa itu diwajibkan nanti untuk menghafalkan 1 surat 1 minggu. Seperti itu. Jadi nanti setiap minggu ada setor surat hafalan. Nah, adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mendata nama surat yang dihafalkan siswa, masing-masing siswa. Yang kedua, membuat kartu hafalan untuk siswa. Yang ketiga, mensosialisasikan kegiatan one week one surah kepada siswa dan orang tua melalui WhatsApp group. Karena kelas 4 kan grup HP itu masih berbarengan dengan orang tua, jadi nanti sekalian kayak gitu. Yang keempat yaitu mendistribusikan kartu hafalan kepada siswa saat home visit. Yang kelima melaksanakan one week one surah saat home visit. Untuk kegiatan yang ketiga, pembiasaan menjalankan ibadah sholat wajib dengan kartu kendali sholat. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama adalah mendesain kartu kendali sholat. Yang kedua, mencetak kartu kendali sholat. Yang ketiga, mensosialisasikan kegiatan kartu kendali sholat di WhatsApp group. Yang keempat, mendistribusikan kartu kendali sholat kepada siswa saat home visit. Yang kelima, siswa mulai mengisi kegiatan pemantauan sholat di kartu kendali sholat dengan dipantau oleh orang tua. Nanti saat saya home visit itu nanti akan mengecek dan menandatanganinya. Kemudian sekaligus mengomentari. Nah, itu nanti berada di kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, kegiatan keempat, pembiasaan ajaib. Ajaib itu apa? Ajaib adalah aku, Jumat, dan amal infak dan bersedekah. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yaitu untuk kotak infak tersebut berupa toples bekas. Kemudian label untuk memberi nama setiap siswa dan bahan lain untuk menghias toples. Yang kedua, mensosialisasikan kegiatan melalui WhatsApp group. Yang ketiga, mendistribusikan toples yang sudah dihias kepada siswa saat home visit. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ajaib setiap hari Jumat. Kemudian kegiatan kelima yaitu home visit. Home visit ini merupakan kegiatan utama sekali dalam rancangan aktualisasi saya yaitu home visit. Nah, dengan home visit tadi saya melakukan kegiatan-kegiatan serangkaian kegiatan yang tadi dengan home visit begitu. Yang pertama, tahapan kegiatannya membuat jadwal home visit. Yang kedua, mensosialisasikan kegiatan home visit melalui WhatsApp group. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan home visit. Oh iya, kenapa home visit? Karena dari kelas 4 tersebut siswanya hanya kurang dari 10 orang, yaitu 8 orang. Dan siswanya rumahnya adalah di dekat sekolahan. Jadi, insya Allah aman seperti itu, jadi tidak berkerumun. Jadi nanti saya akan mendatangi rumah-rumah siswa tersebut, namun tetap juga dengan prokes yang ketat juga. Kemudian tahapan ke-6 yaitu pemberian reward.
Pemberian reward itu hadiah, nggih. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama mendata jenis hadiah. Nah, ini dalam bayangan saya itu nilai harian, bentuk nilai harian dan barang. Entah itu barang yang barang yang berharga atau yang berkesan untuk anak kayak gitu. Yang kedua, menyiapkan hadiah sebagai reward. Yang ketiga, memberikan hadiah kepada siswa. Yang keempat yaitu kepada siswa yang berprestasi dan bersemangat. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi dan laporan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan di kegiatan 7 ini yang pertama mengecek kartu setiap siswa, itu kartu hafalan, kartu kendali sholat, dan melihat isi dari kotak infak yang sudah pernah saya beri saat pertama kali datang. Kemudian yang kedua mengecek kotak infak setiap siswa. Yang ketiga memberikan poin berupa nilai di lembar checklist saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan itu dimulai dari tanggal 5 besok nggih, di jadwal sampai tanggal 19 September insya Allah. Nah, mulai tanggal 5 tersebut saya kegiatan pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Ini berada di minggu pertama Agustus, yaitu berarti tanggal 5 sampai 7 Agustus sampai Sabtu. Seperti itu. Untuk yang kegiatan kedua yaitu pembiasaan one week one surah. Karena ini dilakukan setiap minggu dan setiap home visit saya, jadi ini selalu penuh tanggalnya seperti itu, mulai dari 13 Agustus sampai 17 September. Ini kegiatan dari pembiasaan one week one surah, kartu kendali sholat, ajaib, home visit, reward itu selalu dilaksanakan. Kecuali reward. Kalau reward itu saya laksanakan setiap 3 minggu sekali. Berarti 3 minggu sekali. Pada tanggal 27 Agustus dan 10 September insya Allah. Dan kemudian untuk di akhir September adalah evaluasi dan laporan kegiatan. Seperti itu. Terima kasih, Ibu Nines. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Zulaikha atas presentasinya. Ini stop share apa? Langsung saja untuk Bapak Mentor, Bapak Srianto untuk dapat memberikan testimoni dan dukungannya terhadap rancangan aktualisasi dari Mbak Zulaikha. Silakan. Oke, bisa masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi telah mengutarakan tentang implementasi nilai-nilai keagamaan. Itu sudah cukup bagus, tetapi saya mempunyai metode mungkin cocok bisa digunakan di besok pada saat tanggal 15 atau tanggal 5 tadi ya. Yaitu tentang metode yaitu keteladanan. Ya, itu metode keteladanan ini adalah memberi teladan yang baik kepada siswa. Misalnya guru datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, menutup aurat dan berbicara yang baik dan sopan. Kemudian metode yang kedua tadi, yang pertama adalah metode keteladanan. Yang kedua adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah dengan memberikan atau membiasakan siswa untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam di sekolah dan di rumah. Misalnya, yaitu tadi kebiasaan, yaitu yang di rumah, misalnya mengucapkan salam atau berjabat
tangan ketika bertemu dengan Bapak atau Ibu guru pada saat akan masuk kelas. Kemudian siswa mau masuk kelas itu disuruh membaca surat-surat pendek dan menghafal nama-nama atau yang disebut Asmaul Husna, ya. Kemudian yang metode pembiasaan tersebut dapat menjadi kegiatan rutin siswa setiap pagi akan mulai pembelajaran. Sedangkan metode yang ketiga yaitu metode cerita. Metode cerita, guru bercerita kepada siswa tentang kisah atau teladan para nabi dan rasul yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, yang nantinya anak akan menjadikan cerita tersebut menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang metode yang keempat atau yang metode yang terakhir yaitu metode nasihat. Metode nasihat adalah metode yang digunakan oleh guru untuk memberikan nasihat agar siswa selalu mengamalkan nilai-nilai agama Islam di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Saya kira metode-metode keempat tadi mungkin lebih cocok digunakan di lingkungan SD. Saya kira cukup sekian dari saya. Tadi Bu Yul memberikan sudah sangat baik sekali. Sudah panjang dan lebar. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor, Bapak Srianto atas dukungannya terhadap perancangan aktualisasi dari Mbak Zulaikha. Langsung saja untuk Bapak Penguji, Bapak Agus Raharjo dapat memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi dari Mbak Zulaikha. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Mbak Nines waktu yang diberikan ke kami. Selamat siang Bapak Srianto. Selamat siang. Selamat datang, selamat bertemu dalam meeting. Terima kasih atas kesempatan kerawuannya Bapak. Teman-teman telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk memberi semangat ya, kepada Mbak Zulaikha dalam presentasi dari rancangan aktualisasi. Kita langsung ke Mbak Zulaikha. Selamat siang Mbak Sul. Siang Pak Agus Raharjo. Sehat ya Mbak Sul? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, tetap semangat Mbak Sul. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak panjang lebar dalam paparan, dalam rancangan aktualisasi yang telah Mbak Sul buat dan siang hari ini Mbak Sul presentasikan. Itu ada beberapa hal kegiatan ya, terutama ada berapa kegiatan ini tadi? Itu ada 7 kegiatan ya. Oh iya. Nah, itu dalam 7 kegiatan dengan isu yang diangkat, yaitu kurangnya implementasi dari nilai-nilai keagamaan ya pada siswa kelas 4 di S1 PJ ya. Kurangnya ya implementasi nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini. Untuk
selama ini bagaimana Mbak pembelajaran yang dilakukan kepada si anak, khususnya kelas 4 Mbak? Oke, pembelajaran sebagaimana mestinya diawali dengan doa, namun tidak disertai dengan hafalan, begitu diawali pertama-tamanya. Kemudian juga tidak ada Asmaul Husna, tapi di kegiatan saya belum ada Asmaul Husna ya. Nah, kemudian apalagi di masa pandemi ini kan siswa itu di rumah, jadi dengan kegiatan saya itu selain pembiasaan keagamaan agar keagamaan mereka lebih ditingkatkan, yaitu agar siswa itu ada kegiatan lain kayak gitu, ada kegiatan lebih saat masa pandemi ini. Jadi belajar di rumah itu juga ada kegiatan selain belajar saja, tapi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang saya terapkan tadi, yang saya rancang tadi seperti itu. Jadi mereka jadi agak sibuk kayak gitu, Pak. Nah, tadi bahwasanya ya dari apa yang Mbak Sul katakan ini sebagai alasan dalam mengangkat isu untuk menjadi judul dari peningkatan itu. Kemudian dalam peningkatan nanti pembelajaran di kegiatan ya Mbak Sul Ya. itu melalui apa kegiatan yang rencana dilaksanakan? Melalui home visit, Bapak. Jadi nanti saya akan datang ke rumah siswa. Nah, tadi juga ada dalam kegiatan-kegiatan itu ada one week, one surah. Nah, itu gimana ini? Dalam pembelajaran apa? Berikan apa? Saya kan mapel agama, gitu, Pak. Nah, setiap nanti kegiatannya kan dilakukan setiap seminggu sekali. Nah, home visit dengan melalui home visit tersebut, saya datang ke rumah siswa, itu kan ada juga satu siswa yang kembar, jadi rumahnya satu. Jadi saya cukup datang ke rumah satu, udah menjumpai 2 orang siswa. Jadi kemudian juga di dekat situ ada siswa lain kayak gitu. Jadi nanti hanya bergeser dari rumah satu rumah yang lain. Nah, dalam home visit tersebut nanti setiap siswa wajib menyetorkan hafalan kepada saya satu surat ayat-ayat pendek, surat-surat pendek setiap minggunya. Nah, itu setiap minggu suratnya berbeda. Jadi satu minggu surat Al-Fil misalnya, kemudian minggu depan meningkat lagi menjadi surat yang lain, seperti itu Bapak. Jadi sudah ada PR-nya dan ada kartunya, kartu kendali, kartu hafalannya tadi. Kemudian juga oh iya Pak, seperti itu. Rencana kegiatan, dalam kegiatan nanti ini kan waktunya pendek sekali ya. Ini cuma berapa? Rencana berapa minggu yang Mbak Sul lakukan? Nanti berapa? insya Allah 1 bulan? Iya, 1 bulan, kemudian kepotong sama minggu. Iya kan 30 hari nih Pak. Kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, nanti untuk pelaksanaan kunjungan ke rumah itu akan dilakukan berapa kali, Mbak? 1 bulan kan 30 hari nih Pak. Lah kemudian kepotong 1 minggu untuk konsultasi dan di minggu terakhir untuk evaluasi. Lah itu nanti untuk home visit insya Allah saya lakukan 7 kali. 7 kali. Oh, bisa ya? Itu berapa siswa? Ada berapa siswa? Ada 8 siswa, Bapak. 8. Oh, 8 siswa ya? Dan itu rumahnya jauh-jauh enggak? Dekat-dekat, Bapak, dekat dengan sekolahan. Oh, dekat ya? Bisa ya? Berarti bisa dilakukan ya? Enggak capek ya, Mbak Sul nanti? Enggak. Enggak capek? Enggak. Oke. Nah, di sini melihat di sini judul dulu ya, Mbak. Mbak Sul, judul di sini peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan pada siswa kelas 4 melalui
home visit ya. Di sini Pak tadi banyak diceritakan. Pada dasarnya kita tidak boleh menutup kemungkinan karena di sini di negaranya. Halo. Halo Mbak Sul, selamat siang. Iya Pak, maaf ini sinyalnya agak tidak stabil Pak. Bisa. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kan kecenderungan Mbak Sul ke agama Islam ya Mbak? Ya. Nah, kalau begitu difokuskan saja. Nanti di sini, di judulnya ini ditulis bisa Mbak, peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan ya. Nah, dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, ya. Benar toh? PAI, implementasi nilai-nilai keagamaan, ya. Peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran PAI ya. PAI. Dalam pembelajaran PAI. Pendidikan Agama Islam ya. Melalui home visit. Nah, tadi ini bisa dimasukkan one week, one surah, dan home visit. Nah, di sini pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Beji. Nah, di situ kan lebih spesifik, Mbak, ya. Lebih spesifik karena melihat tadi kegiatan demi kegiatan itu kan mengarah cenderung ke di agama Islamnya. Nah, di situ nanti seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, Bapak Srianto sebagai pendukung. Nah, di situ nanti bisa diselipkan di tahap kegiatannya, Mbak. Bagaimana proses pembelajaran di tahap kegiatan, kegiatannya apa, tahap kegiatannya. Nah, salah satunya sebelum melakukan pembelajaran itu kan bisa baca, si siswa diminta untuk baca surat pendek dulu. Nah, salah satu itu bisa dari tahap kegiatan nanti bisa disisipin di situ ya Mbak. Ya. Nah, kemudian outputnya apa? Nah, itu harus ada outputnya. Itu yang pertama. Tadi setelah judulnya sudah kita perbaiki, kemudian dari pembelajaran ini ya Mbak, tadi sudah mengerucut di pendidikan agama Islam ya. Nah, di situ nanti melihat ya dalam peningkatan. Nah, peningkatan itu mengandung suatu makna yang sangat besar Mbak. Nah, bagaimana sebelum Mbak Sul melakukan kegiatan itu nilai atau apa nilai-nilai yang keagamaan yang diperoleh siswa. Nah, dari pembelajaran agama Islam itu nanti bisa melakukan tes ya atau bagaimana atau pakai lembar pengamatan yang nanti Mbak Sul. Di situ belum kelihatan ya. Nanti mohon ditambahkan. Karena apa? Karena nanti setelah mengetahui nilai si siswa, terus kemudian Mbak Sul melakukan kegiatan ya itu dan akhirnya dibuat seperti post test lagi kan nilai ada peningkatan. Nah disitulah manfaat untuk kegiatan nantinya dihabituasi yang Mbak Sul lakukan ya. Ada gambaran Mbak? Sudah. Nanti itu kelihatan di laporan aktualisasi, apalagi kalau Mbak Sul dari penilaian itu ditarik persentase ya dari rata-rata
murid dari 8 siswa, Ya. siswa itu nanti dibuat grafik. Nah, itu kelihatan, Mbak, ya. Oke. Nanti mohon itu bisa dilakukan. Nah, kalau ada kenaikan, berarti selama habituasi dari kegiatan-kegiatan itu berhasil Mbak Sul dalam melakukan dengan one week, one surah, dan dengan visitasi ke rumah. Nah, ya toh. Jadi nggak cuma-cuma, nggak capek. Nah, hasilnya ada yang lebih meningkat gitu loh, ya. Ya, Mbak Sul, itu yang kedua. Kemudian dari awal, ya, dari bab 1 di sini sudah untuk isu yang diangkat, identifikasi isu yang diangkat, sumber isunya sudah diperoleh. Nah, dari identifikasi isu itu melalui analis USD itu kan diperoleh satu isu yang mempunyai poin yang tertinggi. Nah, itu dimasukkan ya Mbak, nanti ditambah ya dengan analis USD itu dimasukkan ya. Itu kan nanti poin yang tertinggi yang didapat itulah yang dipakai dijadikan isu. Kan belum ada, baru APKL ya. Nah, di situ nanti baru ditarik dengan diagram fishbone yang mana isu yang diangkat itu akan lebih kuat lagi. Ya. Itu ya, masukkan analis di USD yang lebih jelas. Di RA itu saya jajarkan, Pak. Saya bikin jejer, bikin sebelahan. Harusnya pisah gitu, Pak. Itu yang APKL dan USG kan saya dibuat sebelahan, APKL sebelah kiri, USG sebelah kanan kayak gitu. Jadi tidak tabelnya itu tidak pisah. Oh, itu harus dipisah, Mbak. Harus dikasih di bawah setelah APKL, Mbak. USD, APKL, USD baru dengan diagram fishbone. Nah, itu kan lebih jelas lagi nanti, Pak. Nah, kemudian ini tadi yang di kegiatan yang berapa tadi? Keempat ya, kegiatan keempat. Kegiatan keempat. Nah, di sini yang infak. Diskusi terhadap gini Mbak, dari apa yang Mbak barusan paparkan tadi dari rancangan aktualisasi, besoknya di laporan aktualisasi, ya Mbak. Nah, tujuan aktualisasi sendiri menurut Mbak Sul itu apa Mbak? Aktualisasinya. Tujuannya ya manfaat aktualisasi untuk Mbak Sul apa? Agar mempraktekkan nilai-nilai aneka selama saya belajar dari sejak MOOC sampai sekarang, kemudian dipraktikkan seperti itu. Nah, nanti itu dimasukkan di manfaat aktualisasi ya, Mbak? Ya, bagi CPNS, karena Mbak pada dasarnya masih sebagai CPNS. Di sini kan belum ada manfaat dalam aktualisasi sebagai CPNS, yaitu menurut Mbak tadi itu pada dasarnya bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai dasar, yaitu nilai anekat itu ya. Dalam kegiatan yang Mbak lakukan ini nanti bisa, tadi pada dasarnya Mbak bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ya. Di sini kan sudah kelihatan. Tadi waktu mengangkat isu dan menarik isu itu keterkaitannya dengan pembelajaran di agenda 3 ya. Nah, sudah dapat. Terus kemudian dalam pembuatan di matrik kegiatan itu dikaitkan dengan nilai dasar ya, aneka itu. Nah, di situ kan pada dasarnya bisa mengimplementasikan dari pembelajaran yang sudah Mbak Sul peroleh ya waktu kemarin ya di situ. Terus kemudian di sini bentar Mbak. Lagi Mbak di sini. Nah,
Ini dalam pembiasaan ya, pembiasaan ajaib ya. Aku Jumat amal apa ini? Infak ya, infak dan bersekolah. Nah, ini kalau dilihat dari keterkaitan dengan nilai nasionalisme apa, Mbak? Apa namanya? Kerja keras, Bapak. Nilai nasionalisme itu apa aja yang tertanam dalam sila yang ada dalam Pancasila? Ada musyawarah, Bapak. Musyawarah. Persatuan, keadilan. Keadilan, ya. Nah, itu nanti keterkaitannya diimplementasikan ya, Mbak, dengan nilai nasionalisme ya. Kan belum ada. Di sini kan belum ada, Mbak. Nah, yang belum ada nilai dasar seorang ASN tadi apa saja? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, ya urut gitu ya, Mbak. Nanti diurutkan ya. Nah, yang belum masuk nanti dimasukkan ya. Karena apa? Karena di dalam aneka itu kan mengandung nilai-nilai yang banyak sekali, yang besar manfaatnya dalam aktualisasi ya kegiatan yang dilakukan. Nah, itu ya. Nanti seperti salah satunya itu apa yang disampaikan oleh Bapak Mentor tadi, banyak sekali metode-metode yang digunakan. Di situ ada semua. Nah, itu tergantung Pak Yul dalam mengimplementasikan dari kegiatan tadi, runtunan kegiatan tadi itu sudah ada semua ya di situ. Terus kemudian satu lagi ini Mbak yang di kontribusi. Nah, di sini diambil dari mana Mbak ini kontribusi terhadap tupoksi unit kerja? Oh, itu saya mengambil dari visi misi, Bapak. Oh, nah. Ada yang visi misi, ada yang nilai organisasinya? Yang organisasi, yang malu, budaya malu. Nah, di situ ada harus Mbak Sul kaitkan dengan kegiatan seperti tadi metode-metode yang Bapak sampaikan, Bapak Mentor sampaikan itu masuk di penguat nilai-nilai organisasi. Di mana? Ada nggak nilai budaya kerjanya di sekolah? Ada toh? Ada. Nah, disitulah Mbak Sul nanti masukkan dan uraikan ya, seperti tadi kesopanan, menghormati kepada yang lebih tua. Nah, salaman itu di penguat nilai-nilai organisasi di budaya kerjanya nanti ya disebutkan. Kemudian di kontribusi terhadap tupoksi unit kerja itu tupoksi dari kepala ya, kepala sekolah. Nanti diambil dari Permendikbud nomor berapa, pasal berapa, ambil satu, dikaitkan dengan di kegiatan yang Mbak Sul lakukan. Ya, ditulis ya Mbak. Nah, itu nanti mudah-mudahan akan lebih baik ya. Oke, terima kasih Mbak Sul. Nanti mudah-mudahan di laporan aktualisasi kelihatan dan saya bisa melihat nanti semoga lebih sempurna lagi dari rancangan ini Mbak Sul. Nah, selamat ya, nanti tetap semangat Mbak dalam habituasi ya. Mohon dukungannya Bapak Srianto. Ya, siap. Mbak Sul, semoga nanti di habituasi Mbak Sul bisa melewati ya, bisa melaksanakan dengan baik dan nanti tersusun suatu laporan aktualisasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan ke belakangnya nanti, ke depannya nanti bisa berguna dan menjadi inovasi dari pembelajaran yang satu ke pembelajaran yang ya. Nah, karena Mbak Sul pembelajaran di sini adalah generasi emas, generasi milenium yang diharapkan di sekolah ya, yang bisa membuat inovasi ke depannya. Kan IT-nya bagus. Nah, ya, isu-isu yang di sekolah kan masih banyak, Mbak. Nah, itu merupakan tugas ke depannya yang Mbak Sul harus bisa menyelesaikan ke situ. Nah, itu harapan di sekolah untuk lebih baik. Syukur menjadi percontohan ya, inovasi nantinya yang Mbak Sul angkat itu menjadi percontohan pada sekolah-sekolah yang lain. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan ke Mbak Nines.
Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak penguji atas saran dan masukannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Mentor, Matur nuwun Pak Srianto untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Mbak Zulaikha atas presentasinya. Demikian seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Zulaikha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bapak Mentor dan Mbak Live room gitu. Zulaikha kalau mau live room sudah bisa. Stop recording berarti Ibu.